Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Hari ini kita akan mempelajari biaya produksi. Dimana kalau minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teori perilaku produsen, baik pendekatan kardinal maupun ordinal. Kali ini kita akan mempelajari dari sisi biaya produksinya. Nah, di dalam pasar kita dihadapkan sebuah fenomena yaitu antara supply dan demand. Supply dan demand ini saling berhubungan, saling berkaitan sehingga di dalam mekanisme pasar itu kita akan menemukan sebuah keseimbangan pasar atau kita kenal sebagai market equilibrium. Nah, sesuai dengan hukum penawaran, the law of supply, perusahaan hanya mau memproduksi atau menjual barangnya baik berupa barang jasa maupun benda ketika harga barang itu tinggi. Nah, hasilnya atau implikasinya dengan kurva supply itu sendiri memiliki slope positif atau bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, upward. Nah, apa sih tujuan dari perusahaan itu sendiri secara umum? Tujuan perusahaan sendiri yaitu untuk memaksimalkan, salah satunya yaitu memaksimalkan profit. The economic goals of the firm is to maximize profits. Profit itu apa? Nah, definisi profit itu apa? Sebelum kita jauh belajar tentang profit itu apa, kita perlu meredefinisikan ulang tentang total revenue dan total cost. Nah, di dalam sistem pembiayaan atau sistem anggaran perusahaan, di sana di dalam anggarannya, laporan keuangannya dia mengenal adanya revenue dan cost. Total revenue itu sendiri adalah sejumlah penerimaan perusahaan dari hasil penjualan outputnya. Sementara total cost itu sendiri yaitu nilai dari input-input faktor produksi, input-input yang perusahaan gunakan untuk proses produksinya. Jadi nilai dari input-inputnya itu apa? Kita kenal ada capital, ada labor, ada mesin, ada sumber daya lainnya. Nah, baru kita di sini bicara tentang profit. Profit itu sendiri dapat kita definisikan sebagai total revenue perusahaan dikurangi dengan total cost. Nah, secara formula dapat kita lihat di sini profit itu sama dengan total revenue minus total cost. Nah, di dalam cost of production ini meliputi semua biaya yang digunakan perusahaan dalam memproduksi outputnya, baik barang maupun jasa. Nah, semua biaya itu meliputi biaya opportunity cost juga. Nah, biaya produksi di dalam perusahaan itu ternyata terdiri dari dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya ini meliputi juga opportunity cost. Tahu kita kenal opportunity cost itu apa? Yaitu biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung karena kita memilih mana yang terbaik di antara yang pilihan lainnya, biaya yang dikorbankan. Nah, di sini kita ada dua biaya, yaitu biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit sendiri kita definisikan sebagai biaya input yang berdampak langsung pada perusahaan, pada aliran uang perusahaan. Sementara biaya implisit itu yang tidak berimplikasi secara langsung, berdampak langsung pada keuangan, sistem keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, ini bedanya apa sih biaya implisit? Ada biaya implisit dan eksplisit itu sendiri. Nah, kalau di dalam seorang ekonom itu mengukur economic profit atau profit perusahaan itu kan total revenue minus total cost, di mana meliputi baik biaya eksplisit maupun implisit. Sementara
When total revenue exceed both explicit and implicit cost, the firm earn economic profit. Nah, sementara sebaliknya, di sini ada dua pandangan ya, pandangan seorang ekonom dan pandangan seorang akuntan. Nah, kebetulan saya ini mengajar pas sekali dengan kelas akuntansi dan kelas EP, ekonomi pembangunan. Di sini ada dua pandangan. Kalau di dalam seorang ekonom itu, profit perusahaan TR-TC biayanya itu meliputi biaya eksplisit maupun implisit. Sementara seorang accountants bahwa untuk mengukur accounting profit itu total revenue minus total cost yang hanya meliputi explicit cost saja. Implicit cost tidak dimasukkan. Nah, di sini bedanya. Kalau pandangan seorang ekonom, dia memandang sebuah perusahaan itu total profitnya, economic profitnya itu lebih kecil. Di sini economic profitnya lebih kecil karena biaya yang dia keluarkan itu lebih banyak. Dia menghitung implicit cost juga explicit cost. Sementara pandangan dari seorang accountants, dia melihat accounting profit itu hanya profit dari perusahaan itu TR-TC, di mana TC-nya hanya meliputi explicit cost saja. Implicit cost-nya tidak dimasukkan, sehingga menurut pandangan accountants, profit perusahaan itu lebih besar dibandingkan dari pandangan seorang ekonom. Nah, bedanya apa? Biaya implisit dan eksplisit itu contohnya gini. Biaya implisit itu contohnya ketika Anda memiliki sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan pabrik pakan ternak. Nah, contohnya apa di sini? Ketika Anda memiliki sebuah toko peralatan sembako. Nah, Anda di situ sebagai owner, pemilik. Sementara Anda juga memiliki beberapa pekerja yang membantu dalam proses pembelajaran di toko Anda, yang membantu pembelian customer. Nah, Anda juga berperan sebagai owner sekaligus kasir. Anda berperan di situ sebagai kasir. Nah, di dalam pandangan ekonom, biaya yang implisit ini contohnya adalah waktu yang Anda relakan untuk waktu yang Anda relakan sebagai pekerja di situ yang tidak dibayar karena Anda sebagai pemilik toko itu sendiri. Sementara Anda juga sekaligus sebagai seorang kasir. Nah, seorang kasir ini karena Anda sebagai perusahaan pemiliknya, Anda secara tidak sadar tidak membayar diri Anda sendiri, padahal di situ ada waktu yang Anda korbankan untuk merelakan waktu Anda seharusnya bisa untuk melakukan kegiatan yang lain, untuk rehat atau having fun, tapi Anda bekerja di situ dan tidak diikutkan dalam biaya produksi sebagai biaya pekerja, katakanlah sebagai seorang kasir. Nah, di sini di dalam fungsi produksi kita akan mengenal beberapa komponen, di antaranya ada marginal product of labor, ada nanti biaya inputnya. Nah, fungsi produksi itu sendiri menunjukkan bagaimana hubungan antara quantity input yang digunakan untuk membuat sebuah barang dan quantity dari output barang tersebut. Keterkaitan antara input dan outputnya dalam proses. Oke, di dalam fungsi produksi ini kita juga akan mengenal marginal product. Di sini adalah marginal product of input in the production process adalah marginal product input adalah kenaikan dari output yang disebabkan oleh adanya penambahan unit inputnya. Di sini inputnya apa? Misalkan hanya ada dua input, capital dan labor, maka marginal produknya juga kita kenal ada MPK dan MPL, marginal product of capital dan marginal product of labor. Hubungan antara quantity
dari perusahaan, hubungan antara jumlah barang yang dapat diproduksi dan biayanya ini menentukan harga sebuah produk. Perusahaan mampu menentukan harga dari sebuah produk ketika dia mampu mengkoneksikan antara kuantiti yang dia produksi dengan biaya yang dia keluarkan. Total cost curve show his relationship. Nah, ini digambarkan dari bentuk kurva total cost-nya. Nah, di sini kita juga mengenal diminishing marginal product. Ini sudah tidak asing ya kita dari kata diminishing ini sendiri. Diminishing marginal product itu menunjukkan pada saat marginal product dari sebuah input itu mulai menurun. Tambahannya mulai menurun, delta MP-nya mulai turun seiring dengan tambahan inputnya. Contohnya di sini adalah as more and more workers are hired at a firms, each additional worker contributes less and less to production because the firm has a limited amount of equipment. Nah, di sini contohnya adalah sebuah perusahaan awalnya hanya memiliki satu mesin saja. Awalnya satu mesin itu dapat digunakan maksimal 2 pekerja dengan menghasilkan output sebanyak katakanlah memproduksi ban ya. Satu mesin mampu memproduksi 100 ban dalam sehari, dengan satu mesin itu 2 pekerja. Nah, karena dia membuka rekrutmen baru, akhirnya ada tambahan pekerja di dalamnya. Satu mesin yang kapasitasnya maksimal 2 pekerja, akhirnya karena ada pekerja tambahan, maka satu mesin dinaikkan penggunaannya katakanlah 4 orang. Satu mesin sekarang digunakan oleh 4 orang. Sementara output yang dihasilkan tidak semaksimal sebelumnya, yang sebelumnya awalnya satu mesin mampu memproduksi 100 ban, sekarang tambahan 4 orang tidak berarti, tetap misalkan kenaikannya hanya misalkan 150 ban saja, tidak ada kenaikan yang signifikan seperti itu, karena di sini adanya limitation amount of equipment, adanya keterbatasan mesin itu sendiri. Jadi makin tidak efisien, tambahan pekerja yang semakin banyak sementara jumlah dari peralatannya itu terbatas, sehingga bukannya makin efisien tapi sia-sia. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi produksi. Diminishing marginal product, the slope of production function measure ini slope. Ketika marginal product itu menurun, the production function become flatter. Nah, ini di sini mulai flat. Ketika fungsi produksinya mulai flat, itu menunjukkan berlakunya diminishing marginal product. Di sini kan deltanya dari 0 ke 50, deltanya 50. 50 ke 90, delta MP-nya adalah 40, mulai turun. 90 ke 120, 30 tambahannya. 120 ke 140 tambahnya 20, 140 sampai 150 tambahnya 10. Ini mulai turun. Nah, di sini contoh aja, misalkan untuk menghitung marginal product of labor. Pada saat pekerja 0, jumlah output yang dihasilkan adalah 0. Marginal product tidak ada ya di sini. Ketika jumlah pekerjanya 1, output yang dihasilkan adalah sebanyak 50. Marginal produknya bagaimana menghitungnya? MPL sama dengan delta Q dibagi dengan delta L, TK, tenaga kerja. 50 minus 0 dibagi dengan 1 minus 0, sehingga dihasilkan MPL-nya pada saat tenaga kerjanya 1 adalah sebesar 50. MPL yang kedua, ketika pekerjanya 2 dengan output yang dihasilkan 90, maka MPL-nya 40. Diperoleh dari mana? 90 minus 50 dibagi 2 minus 1. Nah, di sini total cost-nya ada 2 input, yaitu cost of factory di sini adalah capital. Kita ingat di sini capital itu fixed cost-nya. Kemudian di sini cost of worker atau biaya pekerjanya di sini sebagai variable cost. Nah, total cost itu adalah kita hitung fixed cost plus variable cost. 30 plus 0 sama dengan 30. 30 plus 10 sama dengan 40 hingga 30 hingga plus 50 sama dengan 80.
Ini bentuk dari kurva total cost-nya ke atas. Nah, di sini di dalam biaya, fungsi biaya produksi kita membaginya menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Variable fixed cost itu sendiri adalah biaya yang tidak akan berubah seiring dengan quantity output yang diproduksi. Yaitu mana? Variabel yang mana? Yaitu capital. Capital di sini sifatnya konstan, dia tidak berubah-ubah berapapun output yang dia produksi. Nah, ini untuk jangka pendek. Capital in the short term dia adalah fixed cost, but in the long term dia akan berubah menjadi variable cost. Ini beda. Ini adalah untuk jangka pendek. Nah, variable cost di sini adalah dapat kita definisikan sebagai biaya yang berubah-ubah seiring dengan output yang dia produksi. Contohnya adalah input labor. Total cost sendiri adalah penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Nah, ini formulanya TC sama dengan TFC plus TVC. Total cost sama dengan total fixed cost plus total variable cost. Nah, di sini kita kenal ada contoh sebuah stand yang menjual air minum lemon ya. Di sini pada saat dia menjual 1 gelas lemon, dia membutuhkan biaya total cost sebesar $3,3. Katakanlah di sini fixed cost-nya adalah $3, sementara variable cost-nya adalah 0,3. TC sama dengan TFC plus TVC. Total cost sama dengan fixed cost plus variable cost. Jadi 3 plus 0,3 kita peroleh 3,3. Nah, pada saat 1 gelas lemon ini kita juga dapat menghitung average fixed cost-nya, average variable cost, dan average total cost. Nah, average fixed cost ini kita ketemu 3. Bagaimana rumusnya? Average fixed cost kita peroleh sebagai fixed cost TFC, total fixed cost-nya, dibagi dengan quantity-nya, Q, dibagi dengan Q. TFC plus Q. Sementara average variable cost kita peroleh dari 0,3 ini didapat dari total variable cost dibagi dengan quantity-nya. Berarti 0,3 dibagi dengan 1. Average total cost dapat kita peroleh sebagai total cost dibagi dengan Q-nya. 3,3 dibagi dengan 1. Kita peroleh 3,3. Average total cost selain kita menggunakan formula total cost dibagi Q, kita juga dapat menggunakan formula average fixed cost plus average variable cost. 3 plus 0,3 hasilnya 3,3. Sama, 1,5 plus 0,4 hasilnya 1,9 hingga 0,3 plus 1,2 kita peroleh 1,5. Sementara marginal cost ini adalah berapa besarnya biaya tambahan, kita dapat hitung di sini. Nah, delta TC per delta Q-nya. Di sini delta TC-nya berapa? Ketika dia memproduksi 0 saja, dia sudah menghasilkan total cost sebesar 3. Perlu diingat, meskipun fixed cost ini, meskipun sebuah perusahaan itu tidak memproduksi satu pun output, perusahaan itu dibebankan sebuah fixed cost, biaya yang fix. Misalkan sewa stand itu sendiri, sewa tempat. Nah, dia entah jualan atau enggak, dia ditetapkan, pokoknya per bulan dia harus membayar. Dia dikenakan fixed cost sebesar $3. Sehingga pada saat memproduksi satu lemon ini, berapa MPC-nya? Kita hitung sebagai 3 delta TC per delta Q. 3,3 minus 3 dibagi dengan 1 minus 0. Kita peroleh 0,3. Kemudian pada saat memproduksi 2 lemon, berapa marginal cost-nya? Kita hitung 3,8 dikurangi 3,3 dibagi dengan 2 minus 1. Kita temu 0,5 dan seterusnya.
Nah, average cost can be determined, ini sudah ya tadi saya jelaskan. Average cost itu diperoleh dari dividing firm cost by the quantity of output it produces. Jadi total cost dibagi dengan Q-nya, TC min Q-nya. Nah ini ya, average total cost sama dengan AFC. Ada dua rumus ya, itu bisa TC per Q maupun AFC plus AVC, average fixed cost plus average variable cost. Nah ini juga AFC sama dengan VC per Q, AVC sama dengan VC per Q, dan ATC sama dengan TC per Q ya. Ada dua rumus ini. Nah marginal cost itu sendiri menghitung kenaikan total biaya yang disebabkan oleh kenaikan adanya tambahan ekstra input produksinya. MC itu sendiri adalah biaya produksi dari penggunaan satu unit biaya produksi dari untuk biaya produksi yang dikenakan karena adanya tambahan satu unit output. Nah, marginal cost ini membantu kita untuk menentukan seberapa banyak sih biaya produksi dari tambahan satu unit outputnya itu sendiri. Nah, MC ini tadi sudah saya jelaskan adalah titik delta TC per delta Q. Di sini ya, untuk memperjelasnya, ketika dia memproduksi satu unit dengan total cost 3,3, berapa marginal cost-nya? Ini ya, delta TC per delta Q, 3,3 minus 3 dibagi dengan 1 minus 0. Ketika dia memproduksi 10 unit, berapa marginal cost-nya? 15 minus 12,9 dibagi 10 minus 9, ketemu 2,1. Ini bentuk umumnya dari keempat kurva tersebut. ATC, ATC, dan AFC ini, average fixed cost dan average total cost ini bentuknya seperti huruf O ya. Meskipun yang average fixed cost ini agak landai. Sementara average variable cost dan marginal cost cenderung memiliki slope positif ya, naik terus ke atas. Nah ini marginal cost-nya semakin meningkat, sementara marginal product of worker atau MPL-nya itu semakin turun. MPL-nya ya, tambahan dari output yang disebabkan oleh tambahan sebuah input. MPL itu semakin turun nilainya, semakin kecil. Marginal cost meningkat seiring dengan kenaikan output yang diproduksinya. Hal ini merefleksikan dari adanya diminishing marginal product. Once all the equipment is being utilized and a business hire an additional worker, the marginal product of that worker will be low, but the marginal cost will be high. Nah, di sini ya, contohnya tadi ketika sebuah perusahaan itu menambah pekerja baru, bukannya meningkatkan produksi, tetapi justru akan menambah beban perusahaan, ditandai dengan marginal cost-nya yang semakin meningkat. Nah, di sini kita juga akan mengenal karakteristik dari average total cost, di mana dia itu memiliki bentuk seperti huruf O atau O-shaped. At very low level of output, average total cost is high because fixed cost is spread over only a few units. Ini maksudnya, nah di sini pada saat output yang dihasilkan masih sedikit, katakanlah di sini pada unit 1, average total cost-nya masih tinggi. Hal ini disebabkan pada saat satu unit yang dihasilkan, average fixed cost-nya itu masih cukup tinggi, yaitu sebesar 3. Biayanya itu masih cukup tinggi. Nah, kemudian ketika dia memproduksi lagi menjadi 2, dia mulai turun, ATC-nya mulai turun. Hal ini karena AVC-nya, fixed cost-nya juga mulai turun. Nah, di sini ATC ini bergantung pada average fixed cost-nya juga. AFC semakin turun, maka
biaya ATC-nya, average total cost-nya juga makin turun. Nah, pada satu titik di sini, pada saat titik terendah di sini ya, pada saat unit 5 dan 6 dia sudah mulai naik. Setelah unit 6 dia mulai naik. Pada unit ke-7 ATC-nya mulai naik. Hal ini disebabkan oleh apa? Ingat bahwa fungsi ATC sendiri adalah fungsi dari AFC plus AVC, average fixed cost plus average variable cost. Sehingga di sini gabungan antara grafik AFC dan grafik AVC. Di sini kontras. Kalau grafik AFC fixed cost itu semakin turun, semakin landai. Sementara AFC karakteristiknya variable cost ini, average variable cost itu naik terus, berslope positif. Nah, pada saat titik terendah di sini, setelah unit 6, unit 7 mulai naik. Disebabkan pada saat unit 7 ini, average variable cost-nya semakin meningkat. Jadi penjumlahan AFC plus AVC-nya itu lebih banyak variable cost-nya. AFC-nya sudah mulai meningkat, sehingga menyebabkan ATC-nya juga mulai meningkat. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu average total cost decline as output increase ya. ATC semakin turun seiring dengan outputnya, kenaikan outputnya. Kemudian keempat, average total cost start rising because average variable cost rises substantially. Ini udah ya tadi. Average total cost mulai naik ketika AFC-nya variable. Average variable cost-nya mulai meningkat secara substansial. Kemudian yang kelima adalah karakteristik dari ATC itu sendiri, yaitu the bottom of U-shaped ATC curve occurs at the quantity that minimize average total cost. Pada saat titik terendah dari kurva ATC-nya itu adalah titik di mana ATC itu titik di mana kuantiti paling titik di mana kuantiti yang menunjukkan ATC paling minimize. Oleh karena itu, kuantiti ini kita kenal juga sebagai efficient scale of the firm, skala efisien dari sebuah perusahaan, kuantiti yang paling efisien untuk dalam proses produksi. Nah, posisinya kalau di sini adalah pada saat kuantitinya sama dengan 5. Pada saat kuantiti 5 ini adalah posisi paling efisien sebuah perusahaan untuk berproduksi. Masih profit. Lalu hubungan antara marginal cost dan average total cost itu seperti apa? Whenever marginal cost is less than average total cost is falling. Nah, ketika marginal cost itu lebih rendah, lebih kecil dari ATC-nya, maka bentuk kurva ATC-nya itu masih turun. Ketika MC-nya lebih kecil daripada ATC-nya, maka ATC-nya itu masih turun. Nah, ketika marginal cost MC itu lebih besar daripada ATC-nya, maka bentuk kurva ATC-nya mulai meningkat. Nih. Nah, ketika di sini ATC-nya lebih besar daripada MC-nya, maka bentuk kurva ATC-nya masih turun. Sebaliknya, ketika MC dan ATC ini sudah berpotongan, kemudian MC itu ternyata meningkat seiring dengan output yang dihasilkan, di sini juga MC lebih besar dari ATC, maka kurva ATC-nya sudah juga akan mengikuti mulai tren meningkat. The marginal cost curve crosses. Nah, ketika MC berpotongan dengan ATC-nya ini adalah kita kenal juga sebagai titik skala efisien. Skala efisien ini adalah kuantiti yang menunjukkan ATC paling minimal, biaya paling minimal, yaitu berarti di sini kuantiti pada saat 5. Ini adalah skala efisiennya. Nah, ini contohnya ya, ada sebuah kurva biaya dari Big Bobs, perusahaannya Big Bobs. Di sini kita mengenal ada total cost, fixed cost, variable cost, average fixed cost, average variable cost, ATC dan MC-nya juga. Ini bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk exercise. Nah, di sini bentuk kurva total cost-nya seperti ini.
Nah, di sini juga kita melihatnya bahwa kurva biaya produksi dalam jangka pendek ini seperti ini. Kurva fixed cost-nya itu flat, seperti. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa MC itu memotong titik ATC dan AVC pada titik terendah. Karakteristik pertama yaitu MC memotong ATC dan AVC pada titik terendah. Yang kedua yaitu no relationship between MC dan AFC. Tidak ada hubungan keterkaitan antara MC dengan AFC. Ini kan nggak berpotongan ya. Yang ketiga yaitu MC at lowest point when marginal product is at its highest point. The curve are mirror image. Nah, ketika MC ini pada titik terendah, itu artinya MPL maupun MPK-nya itu berada pada posisi tertinggi, the highest point. MC dan MP itu bertolak belakang. Ketika MC itu pada titik terendah, artinya pada saat itu MP-nya pada peak point, titik tertinggi. Ini memiliki bentuk mirror image. Fixed cost tidak dapat berubah dalam jangka pendek. Ini sudah saya sebutkan di awal bahwa biaya fix dalam hal ini adalah capital itu tidak dapat berubah di dalam jangka pendek. Ini kenapa, nanti penyebabnya akan saya jelaskan pada selanjutnya. Kemudian variable cost can change. Sebaliknya, variable cost itu dapat berubah dalam jangka pendek. Kemudian yang terakhir no relationship between MC dan AFC. Sama ya, MC tidak ada hubungannya dengan AFC. Horizontal sempurna. Sementara variable cost-nya ini bermula dari titik 0. Nah, total cost adalah penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Oleh karena itu dimulainya dari sini, titik sini, kemudian naik mengikuti bentuk fixed cost, variable cost-nya. Nah, ini beda kalau untuk menghitung average biaya rata-rata maupun marginal cost-nya. Bentuknya seperti ini. Karakteristiknya ATC bentuknya seperti huruf U, MC memotong ATC dan AVC pada titik terendah, MC tidak memiliki hubungan dengan AFC-nya, average fixed cost-nya. Ada 3 hal penting yang patut kita highlight di sini untuk kurva biaya. Yang pertama yaitu marginal cost itu meningkat seiring dengan quantity output yang dihasilkan. Ini adalah konsep yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah average total cost, bentuknya seperti huruf U. Poin kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu marginal cost curve-nya. Marginal cost memotong average total cost pada titik minimum dari ATC itu sendiri, atau kita kenal sebagai skala efisien. Nah, cost in the short run and in the long run itu sama apa beda sih bentuknya kurvanya? Pertanyaan di situ. Banyak perusahaan membagi total cost itu antara fixed cost dan variable cost tergantung pada time horizon atau jeda waktu di sini. Nah, di dalam jangka pendek beberapa biaya itu adalah fix, sementara di dalam jangka panjang fixed cost itu dapat berubah menjadi variable cost. Karena banyak biaya fixed cost in the short run but variable in the long run. Sebuah perusahaan dalam jangka panjang itu mampu mengubah biaya fixed cost-nya menjadi variabel. Kenapa? Ingat bahwa sebuah perusahaan itu tidak dapat secara tiba-tiba menambah inputnya dalam jangka pendek. Katakanlah seperti kasus yang seperti saya berikan contoh ya, ketika adanya COVID-19, perusahaan tidak dapat mampu memproduksi masker maupun APD secara besar-besaran dalam jangka pendek. Namun untuk jangka panjang perusahaan mampu memproduksinya karena adanya tambahan anggaran yang dia miliki, sehingga dia mampu membuka anak perusahaan maupun cabang lainnya. Time horizon ya, adanya di sini ada time lag, ada waktu yang dibutuhkan sebuah perusahaan sehingga memiliki anggaran tambahan untuk membuka anak perusahaan barunya.
sehingga capitalnya itu yang awalnya fix dapat berubah menjadi variabel. Nah, ini bentuk kurvanya. Di sini adalah kurva ATC. Kurva ATC kalau jangka pendek yang warnanya biru. Yang merah ini adalah kurva ATC untuk jangka panjang. Ini cara bacanya gimana? Di sini ada 3 kurva ATC dalam jangka pendek, ada 3 kurva. Di sebelah kiri, tengah, dan kanan. Sebelah kiri ini adalah ATC in the short run untuk perusahaan kecil. Yang tengah untuk perusahaan yang medium ukurannya. Yang paling kanan adalah perusahaan ATC jangka pendek untuk perusahaan besar. Kenapa bentuknya ATC untuk perusahaan kecil di sini, medium di sini, dan yang besar di kanan, paling kanan? Kita lihat di sini. X-nya apa, X-nya apa, Y-nya apa. X-nya adalah quantity of car per days, sementara kurva vertikalnya adalah menunjukkan average total cost. Dalam satu hari loh. Dalam satu hari, kalau perusahaan kecil tidak mungkin dong mampu memproduksi output sebesar ini. Katakanlah di sini ada 2000. Sementara perusahaan medium mampu memproduksi perharinya 1200. Sementara perusahaan kecil hanya mampu memproduksi 300, katakanlah seperti itu. Jadi bedanya kita lihat axis-nya dulu. Nah, yang merah ini adalah kurva ATC untuk jangka panjang. Kenapa bentuknya seperti kayak cawan ya? Yang bawah itu flat. Nah, di sini kita akan mengenal adanya skala ekonomis, disekonomis, konstan, dan efisien. Nah, di sini kita akan mengenal economies of scale, disekonomis of scale, dan constant return to scale. Economies of scale itu sendiri menunjukkan di mana ATC itu pada jangka panjang itu akan menurun seiring dengan kuantitas atau jumlah output yang semakin meningkat. Hal ini karena adanya spesialisasi. Di sini kita buktikan ketika output yang dihasilkan itu katakanlah di sini 300, ATC-nya masih tinggi. Ketika outputnya meningkat menjadi 400, ATC-nya mulai turun. Jadi posisi ini puncak sampai sini itu kita katakan sebagai posisi economies of scale. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya spesialisasi. Hal ini karena adanya spesialisasi alat-alat produksi, alat-alat mesin maupun pekerjanya, sehingga adanya efisiensi di dalam pabrik tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal diseconomies of scale. Diseconomies of scale sebaliknya dengan kebalikannya dengan economies of scale. Hal ini menunjukkan di mana ATC dalam jangka panjang itu akan meningkat seiring dari quantity output yang dihasilkan itu juga akan meningkat. Nah, kita buktikan di sini. Posisinya di sini adalah diseconomies of scale. Seiring dengan kenaikan output, justru kurva ATC-nya itu semakin meningkat, bukannya turun. Output yang dihasilkan semakin banyak, biaya rata-rata totalnya juga akan semakin meningkat. Maka dikatakan di sini posisi tidak efisien lagi, diseconomies of scale. Hal ini disebabkan oleh adanya coordination problem, masalah koordinasi. Contohnya di sini kan perusahaan besar. Posisi yang ada di sini di sebelah kanan ini hanya untuk perusahaan large factory, perusahaan besar. Karena adanya banyak anak cabang, perusahaannya banyak, pekerjanya banyak, pegawai pimpinan cabang juga banyak, sehingga terkadang ada masalah miskoordinasi sehingga menyebabkan terjadinya diseconomies of scale. Kemudian yang terakhir adalah adanya constant return to scale, yaitu posisi di mana ketika ATC dalam jangka panjang itu sama dengan kenaikan outputnya. Posisinya ada di sini, sepanjang sini. Output yang dihasilkan semakin banyak, maka ATC-nya tetap. Biaya ATC-nya itu tetap di sini. Nah, posisi yang paling bagus yang mana? Tentu saja yang di sini yang diharapkan ya. Karena di sini tidak efisien, di sini masih belum optimal. Kalau yang ini belum optimal, biayanya belum pada posisi paling rendah. Kalau di sini sudah paling rendah. Ya, ini dapat kita perjelas di sini.
Ini posisi economies of scale, ini constant writing to scale. Kemudian di sini diseconomies of scale. Kalian bisa pelajari sendiri di sini. Oke, ini cukup, bisa kalian pelajari ulang PPT yang sudah saya share. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.